Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Seperti biasa, setiap minggunya kita membahas materi-materi yang berbeda terkait dengan mata kuliah komunikasi organisasi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi publik di sebuah organisasi. Kita membahas apa sih pentingnya komunikasi publik di sebuah organisasi, hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan komunikasi publik ini, dan apa sih pentingnya atau tujuan dilaksanakan komunikasi ini di sebuah lembaga ataupun perusahaan. Tonton terus ya videonya. Jadi sebelum kita masuk ke topik-topik berikutnya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu komunikasi publik dan apa sih yang membedakan komunikasi ini dengan komunikasi yang lainnya seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil. Jadi secara konsep, komunikasi itu pada prinsipnya sama, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu orang kepada orang lain. Untuk komunikasi publik ini, pertukaran pesan ini maksud adalah dengan sejumlah orang, dengan sekelompok orang atau yang disebut dengan publik, dengan orang-orang yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi publik ini bisa dikatakan publik apabila orang yang melakukan sebuah komunikasi itu sudah melebihi 10 orang. Bisa saja 20 orang, 50, 100, bahkan ratusan, itu sudah bisa dikatakan sebagai komunikasi publik. Berbeda dengan halnya komunikasi interpersonal yang hanya bersyaratkan 1-2 orang saja. Dan begitu pula dengan komunikasi kelompok kecil yang hanya 5-7 orang. Dan jelas bahwa dari namanya saja yaitu komunikasi publik, jelas bahwa kelompok yang melakukan atau orang-orang melakukan komunikasi ini berjumlah banyak gitu. Dan komunikasi publik ini juga bisa dilaksanakan dalam bentuk virtual ataupun secara tatap muka, seperti yang kita laksanakan sekarang. Komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal, artinya hanya ada satu orang yang terlibat dalam mengirim pesan kepada orang yang kita sebut sebagai publik tadi. Jadi dalam sebuah komunikasi publik itu yang hanya mengirimkan pesan atau sebagai komunikator itu hanyalah satu. Jadi tidak ada komunikasi timbal balik antara si komunikator dan si komunikan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apa sih yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi yang lainnya? Seperti komunikasi kelompok kecil ataupun komunikasi interpersonal. Kita lihat yang pertama dari sisi kelompok kecil, yaitu komunikasi publik biasanya berorientasi atau hanya berfokus pada si sumber atau si komunikator atau si pemberi pesan gitu. Sedangkan pada komunikasi kelompok kecil terdapat hubungan timbal balik atau hubungan dua arahnya seimbang gitu antara si komunikator dengan si komunikan. Jadi tidak hanya si komunikator yang menyampaikan pesan atau informasi. Jadi komunikasi kelompok kecil ini juga si komunikannya juga ikut
berrespon gitu atau memberikan opininya. Jadi adanya hubungan timbal balik atau saling berbalas gitu. Dan pada komunikasi publik juga terlihat jelas bahwa kurangnya interaksi antara komunikator dengan si komunikan. Ya jelas kurangnya interaksi karena pada komunikasi publik hanya berfokus pada si komunikator atau si pemberi pesan. Kalau hanya berfokus kepada si komunikator, jelas bahwa kurangnya interaksi antara kedua belah pihak, antara komunikator dengan si komunikan. Perbedaan atau yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil ini juga terdapat pada bahasa yang digunakan gitu. Jadi bahasa yang digunakan pada komunikasi publik ini cenderung lebih umum dibanding dengan komunikasi kelompok kecil ataupun interpersonal yang hanya bersentuhan dengan 5-7 orang ataupun 1-1 orang. Jadi yang dinamakan komunikasi publik itu dengan khalayak ramai gitu, bisa ratusan, bisa puluhan. Dan kita nggak tahu bagaimana komunikan kita, bagaimana latar belakangnya, atau kita nggak bisa mencari satu persatu identitas atau latar belakang komunikan kita. Jadi jalan tengah yang kita pakai dalam berkomunikasi publik itu adalah bahasa yang umum atau yang bisa dimengerti semua orang atau khalayak ramai gitu. Berbanding terbalik dengan komunikasi kelompok kecil ataupun komunikasi interpersonal yang hanya memerlukan berinteraksi dengan 5-7 orang saja atau 1 bahkan sampai 2 orang yang kita bisa cari tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana budayanya, bagaimana cara pandangnya. Kita bisa tahu bahasa apa yang kita pakai dan apa saja yang harus kita bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Itulah perbedaan atau yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi yang lainnya. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tujuan kenapa organisasi memilih komunikasi publik ini dibanding dengan komunikasi-komunikasi yang lainnya. Ada banyak komunikasi-komunikasi, dan kenapa sih lembaga atau perusahaan itu memilih komunikasi publik ini? Secara umum, komunikasi publik utamanya dilakukan oleh sebagian besar lembaga atau perusahaan untuk menyampaikan informasi pada sejumlah besar orang atau khalayak ramai. Makanya kita sebut sebagai komunikasi publik. Yang namanya publik itu pasti ramai dong. Yang pertama, kenapa lembaga atau organisasi memilih komunikasi publik ini dibanding komunikasi yang lain, yaitu menyampaikan informasi tentang organisasi, misalnya seperti aktivitas-aktivitas lembaga, aktivitas-aktivitas perusahaan termasuk hasil produk, peluncuran produk terbaru. Ini akan diketahui serentak dalam satu waktu. Jadi akan menghemat energi, menghemat waktu, bahkan menghemat biaya. Jadi dalam menjalankan sebuah lembaga atau organisasi itu perlulah kita menghemat pengeluaran gitu. Jadi dalam melakukan komunikasi publik ini, dalam memberitahu atau menginformasikan tentang perusahaan, produk, ataupun lain sebagainya, dengan komunikasi publik ini kita bisa menyampaikan pesan gitu. Dan hanya dalam satu waktu kepada khalayak ramai sekaligus gitu. Jadi tidak membutuhkan waktu yang banyak dan biaya yang cukup mahal.
Yang kedua yaitu komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau dengan mereka-mereka yang berada di luar organisasi. Jadi sangatlah penting menjalin hubungan antara masyarakat yang berada di sekitar organisasi atau lembaga. Dan selanjutnya yaitu komunikasi publik ini juga digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang yang berada di sekitar organisasi atau lembaga yang disinyalir akan berdampak kepada lembaga atau organisasi yang kita jalankan. Jadi selain sebagai penjalin hubungan, komunikasi publik ini juga sebagai hiburan gitu. Di samping tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus dipilihnya komunikasi publik ini di sebuah lembaga atau organisasi. Tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dalam kalimat yang lengkap, apabila itu dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Pentingnya komunikasi publik ini dilaksanakan di sebuah organisasi, yaitu organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya. Jadi mau tidak mau akan terlibat secara langsung. Jadi kita harus di dalam sebuah organisasi itu harus melakukan komunikasi publik dengan lingkungan luarnya gitu. Mau tidak mau harus dilaksanakan. Secara umum yang namanya komunikasi publik ini yaitu komunikasi publik ini interaksinya sangat kecil gitu antara si komunikator dengan si komunikan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa komunikasi publik ini hanya berfokus kepada si pemberi pesan atau si komunikator. Jadi interaksi antara keduanya itu sangat kecil. Sehingga hampir sebagian besar bentuk dari komunikasi publik ini adalah presentasi. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang mesti kita lakukan secara garis besar dalam mempersiapkan sebuah presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengarnya? Yang pertama, langkah-langkah atau hal-hal yang mesti kita lakukan dalam berpresentasi atau melakukan komunikasi publik, yaitu yang pertama, si pembicara atau si komunikator harus tahu atau harus menentukan siapa yang menjadi pendengar atau siapa yang menjadi publik dari pesan yang ingin disampaikan. Jadi secara garis besar kita mesti juga harus menentukan siapa sih yang akan menjadi pendengar saat kita melakukan komunikasi publik, entah itu ibu-ibu ataupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah lembaga atau organisasi, entah itu remaja yang bersekolah, ataukah itu anak-anak sekalipun. Jadi kita secara garis besar kita harus mengetahui gitu, atau harus menentukan siapa yang menjadi publik kita. Dan yang kedua yaitu si pembicara harus punya data tentang si pendengarnya, data tentang si publik, sehingga publik itu bisa dikenali. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita sedikit jadi banyak sedikitnya kita harus mengetahui siapa sih publik yang akan menjadi pendengar kita gitu. Jadi kita harus punya data bagaimana
publik kita, bagaimana latar belakangnya gitu. Kita harus punya data itu semua gitu. Walaupun tidak satu-satu kita mempunyai data publik kita, jadi hanya sampel sebagian gitu. Dan yang ketiga yaitu si pembicara ini harus melakukan analisis tertulis. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, presentasi yang baik itu pastinya harus mempersiapkan segala hal, baik itu materi yang akan disampaikan, bagaimana langkah-langkah atau sikap yang kita lakukan apabila sesuatu terjadi gitu. Misalnya lampu mati ataupun lupa dengan materi. Jadi kita harus mempersiapkan gitu. Dan materi-materi yang akan kita sampaikan itu juga harus ditulis apa yang harus kita sampaikan. Jadi tidak berteteran penyampaian materinya atau tidak berurutan gitu. Tidak berurutan tidak masalah sih. Cuman harus bersambung-sambung menyambung gitu. Jadi kesimpulannya, sebelum kita melakukan presentasi itu kita harus penting menulis poin-poin apa yang akan kita sampaikan kepada publik kita. Jadi seperti komunikasi-komunikasi yang lainnya, komunikasi publik ini sangat ditentukan atau tingkat keefektifan komunikasi publik ini sangat ditentukan siapa komunikatornya atau siapa pembicaranya gitu. Karena dalam komunikasi ini, pembicara dalam konteks ini bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga, yang mempunyai nilai yang bagus untuk diingat gitu, ataupun yang bagus untuk diperhatikan. Jadi tingkat keefektifan komunikasi publik ini sangat ditentukan oleh siapa pembicaranya. Seperti sama halnya dengan komunikasi-komunikasi yang lain juga ditentukan oleh siapa komunikatornya. Itulah hal-hal atau langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan presentasi. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu apa saja sih hal-hal yang mesti diperhatikan oleh si pembicara dalam komunikasi publik ini. Terkadang si pembicara atau yang akan melakukan komunikasi publik ini sering lupa dengan hal-hal sepele gitu. Padahal ini sangat menentukan atau bisa jadi ini sebagai efektif atau tidaknya sebuah komunikasi itu. Jadi harus diingat lagi hal-hal yang diperhatikan, yang harus diperhatikan kita sebagai pembicara. Yang pertama yaitu persoalan kontak mata. Dalam komunikasi publik ini, kita memang tidak dituntut untuk melakukan kontak mata dengan satu persatu audiens atau dengan satu persatu orang yang berada di dalam sebuah komunikasi publik. Kontak mata salah satu komunikasi nonverbal. Salah satu tujuan dari kontak mata adalah menjaga perhatian audiens atau pendengar kita. Jadi seperti materi kita minggu yang lalu atau minggu keberapa itu, yaitu komunikasi kontak mata itu termasuk komunikasi nonverbal. Jadi sangat penting ya untuk diperhatikan dalam komunikasi publik ini, supaya kita harus bisa mengetahui gitu atau menjaga perhatian kita, menjaga perhatian audiens atau pendengar kita. Jadi dalam melakukan kontak mata kita jadi tahu apakah audiens kita itu atau publik kita mendengarkan apa yang kita sampaikan dalam komunikasi, apakah
si audiens atau pendengar mulai cuek, mulai rusuh, ataupun mulai banyak izin keluar dari ruangan gitu. Jadi kontak mata itu kita perlu memperhatikan kontak mata dalam komunikasi publik. Dan hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu vokalik. Terkait dengan kecepatan bicara, nada suara, irama suara, penekanan pada tiap-tiap kata, itu hal-hal yang mesti diperhatikan dalam berkomunikasi pun atau komunikasi publik. Karena pendengar akan tertarik atau akan lebih tertarik jika kita berbicara dengan penekanan suara yang tepat gitu, atau nada suara yang pas pada setiap kalimatnya atau pada setiap katanya. Jadi vokalik sangat hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu adanya ketepatan. Ketepatan waktu menyampaikan pesan itu sendiri, baik itu pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Jadi kita tahu gitu kapan jam-jam orang-orang bisa memperhatikan kita sebagai pembicara dengan baik atau dengan efektif gitu. Semisal pada siang hari jam-jam 12-an itu pasti jam-jam yang tidak kondusif untuk kita melakukan komunikasi publik gitu. Karena pada saat jam siang itulah semua aktivitas diistirahatkan gitu, seperti istirahat melakukan ibadah, istirahat makan siang gitu. Jadi kita harus sebagai pembicara kita harus mengetahui gitu kapan jam-jam atau pembatasan waktu yang kita lakukan dalam komunikasi publik. Jangan dari pagi sampai malam gitu, tidak memperhatikan ketepatan waktu yang dilakukan. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu perencanaan. Jadi kunci strategi yang baik dalam melakukan presentasi yaitu mendesain perencanaan komunikasi ini secara tepat dan detail. Misalnya memilih topik yang tepat, memilih mendesain siapa pendengarnya. Jadi sangat penting di dalam presentasi atau komunikasi publik ini kita melakukan perencanaan atau mendesain rencana apa aja sih yang kita lakukan dalam komunikasi publik nantinya. Topik apa yang kita pilih sebagai yang kita sampaikan agar publik kita juga tertarik gitu mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan pemilihan topik yang tepat. Dan itulah keempat hal yang harus kita perhatikan oleh si pembicara dalam komunikasi publik. Sampai di sini dulu video atau materi kita pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.